Oke, selamat sore semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita lanjutkan materi kita, mata kuliah basis data untuk kelas karyawan semester 3. Hari ini kita pertemuan minggu kemarin atau 2 minggu yang lewat kita pertemuan keempat dan kelima. Hari ini kita pertemuan ke-6 dan ke-7. Materi kita pada hari ini adalah berhubungan dengan database, yaitu topiknya adalah model data. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah model data. Jadi saya jelaskan bahwa atau kita ulangi materi sebelumnya bahwa basis data adalah atau database adalah tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data. Di dalam data itu tersimpan di dalam komputer itu ada modelnya, ada berbagai modelnya. Database itu adalah perangkat keras, makanya disebut tempat penyimpanan data. Tempat berarti perangkat keras. Sedangkan perangkat lunaknya atau pengelola database disebut dengan aplikasi database. Contohnya MySQL, SQL Server, atau Oracle, atau Access, ya. Itu juga disebut dengan DBMS, seperti yang kita pelajari sebelumnya adalah Database Management System. Artinya yang mengelola database itu sendiri. Jadi database-nya itu adalah tempat penyimpanan data. Yang disimpan adalah data. Jadi yang disimpannya itu adalah data. Hari ini kita belajar model data. Apa yang dimaksud dengan model data? Tertulis di dalam modul ini. Model data menunjukkan suatu cara mekanisme yang digunakan untuk mengelola, mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder yang akan berdampak pada bagaimana kita mengelompokkan dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang sedang kita tinjau. Suatu model adalah suatu representasi terhadap objek yang ada atau real world dan kejadian serta hubungan di antara mereka. Hingga saat ini model basis data yang paling umum ada tiga macam, yaitu hierarkis, jaringan, dan relasional. Jadi model data yang secara umum ada tiga, hierarki, jaringan, dan relasional. Jadi sudah dijelaskan bahwa model itu adalah bagaimana data itu diolah atau diorganisasikan di dalam memori atau tersimpan secara bagaimana data itu tersimpan secara fisik di dalam memori. Seperti apa sih model-modelnya? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari Anda sudah melihat model datanya sebenarnya, hanya saja mungkin Anda tidak tahu apa sih jenis model data tersebut. Jadi mari kita belajar satu-satu model dari hierarki dari data, ya, model hierarkis. Pertama, kita model hierarkis adalah model hierarkis pertama. Model hierarkis biasanya disebut dengan model pohon karena menyerupai pohon. Yang dibalik, model ini menggunakan pola hubungan antar orang tua anak. Secara simpul biasanya dinyatakan dengan lingkaran atau kotak. Menyatakan sekumpulan medan. Simpul yang terhubung ke orang tua disebut anak. Setiap orang tua dapat memiliki satu atau hubungan satu-satu atau beberapa anak hubungan atau 1M, artinya lebih dari satu. Tetapi setiap mana hanya memiliki satu orang tua. Contoh gambar menunjukkan model hierarkis. Nah, seperti ini data model hierarkis, ya. Jadi contohnya ini adalah pada pengambilan mata kuliah dalam kelas di perkuliahan. Contohnya adalah dosennya ini dosen Siti Nurbaya, ya, Sultan Nurbaya. Siti Nurbaya ini dia mengampu mata kuliah yang pertama adalah basis data dan Pascal, ya. Sistem basis data, ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah basis data tersebut adalah ada Rudi, ada Asti, ada Diana. Begitu juga yang mata kuliah Pascal diambil oleh Dina dan Edi.
Jadi hubungan ini adalah hubungan hierarkis karena dia berjenjang atau berlevel dari level bawah, tengah, dan paling tinggi. Jadi berlevel dia. Dan ingat, anak-anaknya ini, eee, tidak, banyak cabangnya atau tidak memiliki hubungan, eee, dengan level di atasnya. Jadi hanya dia satu hubungan saja. Jadi, seperti itulah model hierarkis. Kalau contohnya di sini, kalau misalnya Anda di kelas, eee, ini kan, di kelas Anda misalnya mahasiswa yang bernama si A, kalau Anda di kelas kan Anda mengambil mata kuliah lebih daripada satu, ada ambil sama si B, sama si C, sama si D. Itu tidak cocok Anda atau tidak cocok, model datanya itu model hierarkis karena Anda mengambil mata kuliah lebih daripada satu, artinya induknya lebih daripada satu. Kalau di sini, tapi kalau seandainya yang Anda sekarang semester 3, yang semester 3, misalnya semester 3 namanya si Ani misalnya. Si Ani ini dia hanya satu mengambil mata kuliah yaitu misalnya sistem basis data SBD. Maka dosennya misalnya Pak Iko ya. Ini model ini disebut hierarkis karena Anda hanya mengambil karena si Ani ini hanya mengambil satu mata kuliah yaitu sistem basis data. Tapi kalau si Ani ini mengambil lebih dari satu mata kuliah, misalnya dia mengambil juga kalkulus, maka bukan model hierarki lagi, ini sudah model yang lain. Kalau Anda nanti pelajari di bawahnya adalah itu sudah masuk model jaringan. Sudah masuk model jaringan. Jadi model hierarki itu hanya satu saja induknya, hanya satu induknya. Kalau kita lihat, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita hanya, punya satu ibu kandung, kita hanya mempunyai satu ibu kandung. Tidak ada, kita tidak punya ibu kandung yang lain, walaupun misalnya ada ibu angkat, ibu tiri, atau ibu yang lain, tapi ibu kandung kita itu yang melahirkan kita hanya satu. Itulah contoh model hierarkis, ya. Begitu juga kalau yang misalnya model yang kedua ini, yang ini si Ita dan si Edi hanya mengambil pendidikan agama, dosennya itu adalah asraf. Jadi seperti itu model hierarkis. Model jaringan agak berbeda dengan model hierarkis. Kalau model jaringan adalah model ini menyerupai model hierarkis. Dengan perbedaan, satu simpul anak dapat memiliki lebih dari satu orang tua. Oleh karena itu sifatnya demikian, model ini bisa menyatakan hubungan satu orang tua mempunyai satu anak atau satu orang tua mempunyai banyak anak maupun beberapa anak mempunyai beberapa orang tua, contoh gambar model di bawah ini. Nah, seperti ini model hierarkis, model jaringan. Model jaringan ini seperti model data Anda. Pada saat ini Anda kan semester 3 mengambil mata kuliah lebih daripada satu, dan mata kuliah yang lebih daripada satu itu bisa beda dosennya, bisa juga sama ya. Contohnya seperti ini, si Rudi, si Astri dia mengambil mata kuliah sistem basis data. Tetapi si Dina dia mengambil sistem basis data dan Pascal. Walaupun misalnya di sini dosennya sama, tetapi dia mengambil mata kuliah yang berbeda. Berarti si Dina lebih daripada satu. Begitu juga si Edi ini dia mengambil pendidikan agama, begitu juga Pascal. Jadi artinya level di atasnya dia lebih daripada satu. Berbeda dengan ini tidak ada cabang. Anak ini tidak bercabang. Kalau ini bercabang lagi anaknya atau bisa bercabang. Jadi posisi Anda sekarang adalah data Anda pada pengambilan KRS itu dalam model jaringan. Kenapa disebut model jaringan? Karena Anda mengambil mata kuliah lebih daripada satu. Misalnya si Ani, tadi saya jelaskan, dia mengambil SBD dan kalkulus. SPD dan kalkulus itu dosanya bisa sama, misalnya berbeda. Misalnya dosanya ini Evo, ini dosanya ini Surya misalnya. Ya. Nah, jadi kan ini kan disebut dengan model hierarkis. Ya, disebut dengan model jaringan karena mahasiswa bisa mengambil lebih daripada
satu atau istilahnya bercabang ya. Oke, baru model relasional. Didasarkan pada konsep relasi matematika atau mathematical relation. Dalam rasional, data model dapat direalisasikan dan digambarkan seperti tabel yang masing-masing punya sejumlah kolom dan nama yang unik. Model rasional adalah model relasi. Ini model yang seperti ini yang berlaku dalam database. Dalam database, seperti inilah tabel dalam database. Seperti inilah tabelnya tersimpan. Jadi terdiri atas baris dan kolom, terdiri atas baris dan kolom, baris dan kolom. Ya. Seperti itulah data tersimpan di dalam database. Data tersimpan di dalam database seperti ini posisinya, rata-rata menggunakan model relasi. Seperti contohnya kalau misalnya antara ini dengan ini berelasi, maka antara tabel pertama ini dengan tabel kedua ini berelasi, maka harus ada kolomnya atau atribut yang sama. Jadi kenapa ini kita sebut berelasi antar kedua tabel ini? Karena kolomnya ada yang sama. Apa itu A sama ini? Kode ini berelasi dengan ini di kolom atau atribut kode. Jadi ini kan mahasiswa, NPM, nama, alamat di dalam tabel mahasiswa ada dosen wali. Ya seperti kita ada dosen wali. Tetapi di dalam dosen wali itu tadi ditulis hanya kodenya, tidak ditulis langsung namanya. Kenapa? Tidak langsung ditulis. Kalau langsung ditulis maka akan bertentangan dengan prinsip normalisasi dalam database. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita belajar normalisasi. Oleh karena itu dibuat juga satu dosen data dosen wali, di mana data dosen wali seperti ini, misalnya kodenya misalnya SMJ, dia namanya adalah Isnu Sumija MSc, GDE misalnya Pak Gunadi, YHD misalnya Yuhandri. Jadi kode ini digunakan dalam atau di tabel atau di kolom siswa. Berarti yang tabel ini dengan ini berelasi. Apa relasinya? Ini kolom ini relasi dengan kolom ini. Kenapa disebut berelasi? Isi dari ini diambil dari sini. Misalnya SMJ ambil dari sini. GND ambil dari sini. SMJ ambil dari sini lagi. YHD ambil dari sini. Jadi isi dari atribut atau kolom dosen wali diambil dari kode dosen wali. Jadi artinya kedua tabel berelasi atau saling berelasi jika ada atributnya atau kolomnya yang isinya sama atau isi dari kolom salah satu kolom tersebut diambil dari data kolom dari tabel yang lain. Jadi seperti ini. Seperti isi yang ini kan diambil dari sini. Makanya disebut model relasional atau mereka berelasi. Kalau digambarkan di dalam database, relasinya itu seperti ini. Nah, artinya ini adalah berelasi. Ya, masalah ini lebih bagus kayak gini langsung ke kolomnya, ke sini langsung ke ini. Nah, artinya kolom itulah yang berelasi. Ya, jadi itu yang disebut dengan model relasional. Jadi data tersimpan di dalam database ada 3 modelnya, model hierarkis, model jaringan, dan model relasional. Mana yang paling banyak digunakan dalam implementasi sehari-hari? Yang paling banyak digunakan dalam implementasi sehari-hari adalah model relasional. Kenapa hampir semua database? Isi dari database itu terdiri atas beberapa tabel. Tabelnya itu berelasi secara relasional. Jadi semua tabel dalam database itu berelasi secara relasional. Ya, berelasi secara relasional. Oleh karena itu, datanya itu berelasi secara relasional. Itu yang digunakan tabel di dalam database. Jadi seperti itulah modelnya. Jadi saya ulangi lagi nanti ya. Saya ulangi lagi, model dalam database ada 3 yaitu model rasional dan model dalam database itu ada 3, model hierarkis, model rasional, dan model jaringan. Seterusnya kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu data distribusi. Jadi data distribusi.
arti data distribusi adalah data atau penyaluran data. Kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari ada barang distribusi, berarti ada barang yang dikirim. Distribusi adalah pengiriman barang. Kalau misalnya di dalam barang. Tapi dalam database ini bukan namanya sama juga terdistribusi, artinya datanya atau prinsip pengiriman data antar komputer atau antar komputer dalam jaringan, atau antar perusahaan atau antar daerah atau wilayah. Jadi data distribusi adalah model jaringan model jaringan model jaringan model jaringan model jaringan dalam sebuah hubungan, ya, antara beberapa komputer. Ya, contohnya seperti ini, data terdistribusi atau pengiriman data di dalam database. Pertanyaan adalah bentuk topologi distribusi data. Jadi kalau misalnya Anda melihat sehari-hari, misalnya di tempat Anda kerja, di lingkungan Anda, pasti antar komputer satu dengan yang lain itu biasanya bisa terkoneksi misalnya dengan menggunakan kabel atau menggunakan WiFi. Modelnya itu ada banyak sekali. Itu dalam satu rumah misalnya ada 10 perusahaan. Kalau misalnya di Universitas Budi Dharma itu ada 2 kampus. Kampus Jalan SM Raja dan kampus Ahmad Nasution. Antar kampus tersebut saling terkoneksi menggunakan jaringan. Jadi model apakah yang seperti itu? Nah, coba kita pelajari. Bentuk-bentuk topologi distribusi data. Ya, jadi ada yang seperti ini. Misalnya ini komputer A, komputer B, komputer C, komputer D, komputer E, komputer F. Jadi kalau kita lihat hubungannya, semua mereka saling berelasi. Misalnya A, dia berelasi ke B juga, ke C, ke D, ke E, ke F. Jadi istilahnya dia full atau jaringan full. Jadi kalau Anda lihat di sini, semua komputernya terkoneksi atau asalnya beberapa koneksi, full koneksi. Jadi topologi ini disebut dengan full koneksi. Kenapa disebut? Karena setiap unit-unit itu langsung terhubung ke cabang-cabang yang lain, tidak melalui cabang yang lain atau tidak melalui jalur yang lain. Pokoknya A dia langsung berhubungan dengan D, walaupun misalnya A itu bisa melalui B, baru dia ke D. Misalnya ini kan bisa ke sini, tapi tidak, dia ada juga langsung ke sini. Jadi artinya jaringannya full. Kalau jaringan full connection network, salah satu modelnya adalah salah satu kelebihannya adalah kalau salah satu node rusak, yang lainnya masih dapat berjalan. Kerugiannya juga manajemen tidak terjamin atau manajemennya sulit. Jadi kalau misalnya seperti ini Anda buat jaringan komputer Anda berelasi dengan komputer yang lain, langsung saja sudah ada misalnya bisa melalui jalur langsung, tapi Anda tidak menggunakannya, Anda juga langsung menghubungkan, maka memang kalau misalnya salah satu sumber jaringan ini putus, maka yang lain masih bisa connect, artinya terjaminlah kualitas jaringannya, pasti jalan. Tapi kelemahannya adalah tidak kontrolnya sangat sulit. Yang kedua adalah partial connection network atau sebagian terkoneksi full, ya. Partial ini adalah sebagian. Ini kalau Anda lihat A ke D ke E ini full di sini, ini tidak full di sini. Nah, baru antara E dengan C hanya satu salurannya. Artinya kalau F mengirim data ke D, wajib melalui C dan A, baru ke D. Ini tidak full dia, hanya sebagian saja. Ini banyak juga digunakan. Kalau kita contohnya di sini, di SMU Dharma, ini kampus 1, ini kampus 2. Jadi antara kampus 1 dengan kampus 2 saling berelasi. Dan relasinya itu hanya melalui ini. Kalau putus ini, berarti yang ada lagi jaringan yang lain. Tetapi di dalamnya ini, kalau di kampus 1 selalu berelasi kuat jaringannya. Kalau di kampus 2 seperti ini modalnya. Jadi disebut partially connection network atau koneksi sebagian. Keuntungannya adalah reliability artinya rendah, artinya biaya yang digunakan reliability-nya rendah, artinya kontrolnya lebih gampang, dia juga digunakan lebih mudah.
Hanya saja yang sulit adalah kelemahannya kalau salah satu jaringan utamanya putus seperti A atau C, maka otomatis tidak connect antara A dengan ini. Tetapi kalau misalnya ini yang putus, B dengan A masih bisa A, B, D ini dengan A dan B ini masih bisa koneksi karena dia masih melalui D. Tapi kalau misalnya A, C putus ya otomatis jaringannya mati. Yang seterusnya adalah struktur network. Nah, ini bentuk pohon ya, bentuk pohon. Kalau bentuk pohon ini ya satu sentralnya baru bersama-sama berikutnya. Ada juga jaringan seperti ini. Ada. Jadi kalau misalnya servernya terpusat, baru ini servernya barulah terbagi-bagi ke beberapa cabang yang lain. Jaringan seperti ini juga banyak digunakan. Banyak juga kelebihannya, dia memang bersifat sentral atau terpusat. Yang kedua, kontrol manajemen terjamin, ya. Manajemennya lebih gampang karena pusatnya satu saja. Hanya saja kerugiannya kalau pusatnya rusak, maka yang lain juga rusak. Itulah kelemahan ini. Karena dia terpusat, yang pusat rusak, yang lain pusat mati. Dan nggak bisa, kalau ini rusak, maka G dengan E nggak bisa lagi connect. Ya, karena pusatnya mati, artinya dia terpusat. Ini biasanya prinsip server yang digunakan di beberapa perusahaan seperti ini. Satu pusatnya barulah terbagi ke beberapa komputer yang lain. Misalnya juga di kantor Anda seperti itu ya. Pasti di kantor Anda juga seperti itu atau di rumah. Kalau server rusak, maka yang lain rusak. Itu yang disebut dengan struktur network. Jadi yang umum digunakan ini seperti ini. Ya, seperti ini. Selanjutnya ada juga model jaringan ring network, jaringan bentuk cincin. Jadi seperti ini dia. Nah, ini ada juga kelemahan dan kelebihannya, dan ada juga yang menggunakan ini. Apabila ada salah satu yang rusak, yang lain masih bisa berjalan, betul ya. Kalau misalnya yang lain rusak, misalnya yang rusak adalah A dengan B rusak, maka ini masih bisa connect ya, masih bisa connect melalui ini. Keuntungannya lah apabila ada satu yang rusak, yang lain masih bisa jalan. Kerugiannya adalah kontrol manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Ya, ini kontrolnya juga agak susah karena bersifat desentralisasi. Selanjutnya baru start networking, artinya bintang, berbentuk bintang. Nah, sama juga dengan ini, dia juga terpusat ini, ya, terpusat di A. Yang lain B, D, E, C, dan E. Sama juga kontrol lebih gampang karena bersifat serta. Hanya saja kalau ini rusak, maka yang lain juga rusak. Jadi itulah betul-betul jaringan yang Anda hadapi, misalnya diwarnai di perusahaan dan lain sebagainya. Implementasinya itu bisa digunakan, misalnya kita menggunakan start aja, bisa juga digabung ya, bisa juga digabung ya. Jadi seperti inilah betul-betul distribusi data atau distribusi dalam jaringan komputer. Sekian bisa saya jelaskan hari ini untuk pertemuan ke-6 dan ke-7 kita. Saya harap Anda tetap mempelajari materi ini. Lain waktu kita akan belajar secara langsung. Sekian bisa jelaskan untuk materi model data hari ini. Sampai jumpa. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.